Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Khairuddin dengan NIM 195090501111012. Di sini saya akan menjelaskan analisis multivariat terkhusus pada uji Hotelling T-square atau biasa disebut dengan T-kuadrat Hotelling. Nah, untuk materi pada kali ini, di sini terdapat 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada uji T-kuadrat Hotelling itu sendiri. Yang kedua nanti akan ada studi kasus. Yang ketiga itu lanjutan dari studi kasus tadi, kita akan menyelesaikan dengan software R beserta interpretasinya. Tanpa berlama-lama lagi, yang pertama kita akan masuk pada materi yang pertama. Uji T-kuadrat Hotelling itu sendiri merupakan statistik multivariat yang menjadi pengembangan uji T2 sampel bebas, yaitu perbedaan min dua kelompok yang bersifat independen. Nah, uji Hotelling T-kuadrat ini sendiri berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari dua varian atau lebih, dan akan dilakukan analisis statistik pada varian tersebut secara serentak. Nah, sebelum kita menguji T-kuadrat Hotelling itu sendiri, ada dua asumsi yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama itu, sampel tersebut harus berdistribusi normal multivariat. Bagaimana kita dapat mengetahui sampel tersebut berdistribusi normal multivariat? Kita dapat mengetahuinya dengan uji Shapiro-Wilks atau uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, selain dua uji tersebut, ada alternatif lain, yaitu dengan kita melihat kenormalan sampel dengan menggunakan QQ-plot, grafik QQ-plot. Nah, yang akan kita lakukan pada kali ini, nanti kita akan menggunakan multinormal QQ-plot. Nah, lanjut lagi, asumsi yang kedua yang harus terpenuhi adalah kesamaan matriks varian covariance antar kelompok atau populasi yang biasa disebut dengan yang bisa kita asumsikan bahwa data atau sampel tersebut bersifat homogen. Nah, hal itu dapat kita ketahui dengan melakukan uji box M test. Lanjut pada materi yang kedua, terdapat studi kasus. Nah, di sini terdapat data anak laki-laki dan perempuan berusia 2 tahun di daratan tinggi Asia, di mana setiap anak itu akan diukur tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas, seperti yang termuat di tabel tersebut. Di sini, jenis kelamin L menunjukkan bahwa dia laki-laki dan P adalah perempuan. Itu. Kita lanjut pada penyelesaian masalah menggunakan software R. Di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport data. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengimport data, tetapi di sini saya akan menggunakan tanpa sintak, yaitu yang terdapat di sini terdapat import dataset, kita klik, lalu kita pilih yang from Excel. Nah, di sini kita browse di mana kita letakkan datanya, yang kebetulan saya letakkan di desktop. Kita cari datanya yang akan kita pakai, kita open. Nah, akan muncul data, review data sebelum kita gunakan, apakah sudah betul atau tidak. Jika sudah benar, kita akan import, dan otomatis akan terimport di software RStudio itu tersebut. Kita kembali. Sebelum kita lakukan analisis data lebih lanjut, kita harus mempunyai package-package yang ada di sini, yang terdapat di sini. Ini sebelumnya harus kita install terlebih dahulu, dan karena di sini saya sudah menginstal,
Jadi saya akan langsung untuk memanggil package-package tersebut dari library. Kita running. Oke, untuk yang pertama, sebelum data kita uji dengan T-Quadrat Hoteling, sebelumnya kita harus menguji dua asumsi tadi yang sudah saya jelaskan, apakah sudah terpenuhi. Yang pertama, kita akan mengecek normalitas dari sampel. Di sini adalah sintaks dari uji normalitasnya, dan kita akan menggunakan QQ-plot, grafik QQ-plot untuk mengetahui apakah data sudah normal atau belum. Oke, sudah tertampil di output. Di sini ada 3 grafik, QQ-plot anak laki-laki, QQ-plot anak perempuan, dan multinormal QQ-plot. Dari hasil output grafik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sampel itu telah berdistribusi normal. Kenapa? Karena titik-titik ini berada di sekitaran dari garis normal. Nah, dapat diketahui bahwa semua garis di sini, semua titik di sini, telah berdekatan dengan garis normal. Yang dapat kita simpulkan bahwa sampel telah berdistribusi normal multivariat, dan dapat dilanjutkan pada uji asumsi yang kedua, yaitu kita akan menguji homogenitas dari data tadi dengan menggunakan uji box M-test. Di sini kita akan running dengan sintaks seperti berikut. Nah, didapatkan bahwa dari uji box M-test ini dapatkan C-square sebesar 3,321 dengan derajat bebas 6 dan p-value sebesar 0,768. Nah, karena p-value ini, p-value sebesar 0,768 ini, dapat kita simpulkan bahwa matriks varians covariance dari data anak laki-laki dan perempuan tadi bersifat homogen. Karena p-value lebih dari alfa, yang di sini alfa itu kita tahu bahwa alfa 0,05. Maka terima hipotesis yang ke-0, hipotesis 0, yaitu matriks varian kovarian dari data tadi bersifat homogen. Karena kita tahu dua asumsi ini sudah terpenuhi, maka dapat kita lanjutkan pada uji yang ketiga, uji yang paling utama kita, yaitu uji T-Quadrat Hoteling atau Hoteling t-test, t-square, atau apa itu, dengan sintaks seperti berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah men-split data tadi menjadi dua, yaitu data anak laki-laki kita namai dengan X, dan data anak perempuan kita namai dengan Y. Begitu. Jadi sebelum kita menguji data tadi, itu kita split dulu menjadi dua bagian. Yang pertama itu diberi nama X, itu adalah data anak laki-laki, dan yang kedua itu kita beri nama Y, itu sebagai data perempuan. Oke, kita running. Nah, di sini telah termuat bahwa didapatkan Hoteling t-square statistiknya. Di sini kita tahu bahwa p-value sebesar 0,269. Nah, di sini karena p-value itu sebesar 0,269, maka p-value tersebut sudah lebih dari alfa. Maka dapat disimpulkan sebagai interpretasi karena dia terima H0, atau kita menerima hipotesis K0,
Maka interpretasinya menjadi dengan tingkat kesalahan 5%, dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki vektor rata-rata yang sama. Seperti itu. Nah, sekian dari uji T kuadrat Hotelling beserta dengan studi kasus dan penyelesaiannya dengan software R. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.